Seorang dokter nulis erek jelek begitu saja, nggak bisa dibaca oleh siapapun juga. Tiba-tiba bayar 200.000. Kenapa bayar tulisan jelek? Karena di balik tulisan jelek itu ada ilmunya. Urusan dunia itu kalau ada ilmu di dalamnya maka ada nilainya. Urusan agama pun begitu juga. Dan harus diketahui ilmu agama itu berguna di dunia dan di akhirat. Sedangkan ilmu di dunia saja kadang sudah nggak berguna. Ilmu dunia di dunia saja kadang-kadang sudah nggak berguna. Ada dokter, ahli kesehatan, kemudian resep tentang pertanian. Ini pupuknya harus ini cangkulnya harus begini, ini obatnya harus begini. Ya, semua resep dia nggak ada harganya karena bukan bidangnya. Begitu juga kalau ada profesor dalam pertanian, kemudian dia memberikan obat mata begitu, maka obat tikus kasih mata kita jadinya. Akhirnya malah buta semua, nggak ada nilainya. Ilmu dunia di dunia saja sudah tidak ada nilainya. Apalagi di akhirat sana sama sekali tidak ada nilainya. Sama sekali tidak ada nilainya. Walaupun bisa bikin pesawat terbang, walaupun bisa bikin roket, walaupun bisa ini bisa itu, ketika sudah sampai di akhirat semuanya tidak ada gunanya. Kenapa? Karena di akhirat itu darul qudrah. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kudrohnya di sana sehingga tidak perlu dengan asbab lagi. Ketika ahli surga sedang duduk-duduk di atas singgah sananya, kemudian melihat ada tempat indah di ujung sana, pengen ke sana, sut, langsung terbang sampai tempat. Nggak perlu pesawat kamu, bensinnya nggak perlu, pertamak nggak perlu, solar apalagi lebih nggak perlu lagi. Semua jadi nggak perlu. Jadi ilmu kedirgantaraan ketika sampai di akhirat tidak ada gunanya. Ketika ahli surga lapar, pengen makan, semua makanan langsung tersaji di depan matanya, lengkap sesuai dengan selera. Maka ilmu permasakan, ilmu tata boga, ilmu jadi chef, jadi koki, semuanya nggak ada gunanya. Kalau ahli surga pengen bangun istana, langsung istananya jadi. Karena istana ketika di surga ya, tidak dengan material. Istana di surga bikinnya dengan sholat 2 rakaat pada bulan Ramadan. Istana di surga bikinnya dengan baca surat Ikhlas 10 kali. Dalam hadis dikatakan siapa yang baca surat Ikhlas 10 kali, maka Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Maka sarjana teknik sipil, sarjana infrastruktur tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya. Ilmu kedokteran nggak ada gunanya karena semua yang di surga sehat semua tanpa perlu dokter. Yang sakit sudah masuk neraka semua. Ilmu polisi tidak ada gunanya lagi. Karena polisi di sana nggak laku, malingnya nggak ada, malingnya sudah masuk neraka semua kecuali yang tobat. Maka semua ilmu-ilmu keduniaan ketika sampai di akhirat sana tidak ada gunanya sama sekali. Padahal orang di dunia ini sering mereka menghina orang-orang belajar agama. Apa kalian tuh belajar jadi hafid Quran? Apa gunanya jadi hafid Quran? Apa bisa jadi pegawai negeri? Memang nggak bisa jadi pegawai negeri. Tapi saya akan punya pelayan minimal 140.000 di surga. Saya tidak mau jadi pegawainya orang, pengen dilayani, bukan pengen pelayan. Jadi kadang-kadang orang ahli dunia itu menghina ahli agama. Maka ganti hina saja. Lah kamu jadi profesor apa bisa masuk surga? Jadi S3 apa bisa masuk surga? Ini harus kita pahami ini.
Karena kadang-kadang sudah ngaji bertahun-tahun, kelas 6, izin Pak mau kuliah. Karena mentang-mentang habis aliyah, izin kuliah. Biasanya kalau sudah mulai akhir tahun setelah ujian nasional nih ada sebagian yang seperti itu, nggak tahu di mana. Makanya biar dengar dia ini, apa? Nggak ada yang di sini yang seperti itu, insya Allah. Biar mereka paham bahwa kalau sudah ngaji bertahun-tahun kemudian kuliah itu semua nggak ada gunanya. Ada gunanya, satu, bikin penyesalan selama-lamanya. Itu satu-satunya gunanya belajar dunia, menjadi penyesalan selama-lamanya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, tanda-tandanya seorang hamba itu cinta kepada Allah, hubbu liqa'il habib. Yang pertama adalah selalu ingin berjumpa dengan Allah. Dan tidak ada jalan bagimu untuk berjumpa dengan Allah kecuali meninggal dunia. Maka orang kok betah hidup di dunia, itu tanda tanya, senangnya sama siapa? Hubbu liqa'il habib itu merupakan ciri khasnya seorang manusia yang mengaku cinta kepada kekasihnya. Ketika seorang manusia dia sedang jatuh cinta kepada seorang manusia yang lain, umpamanya kamu tuh mau nikah Syawal gitu, itu detik demi detik itu rasanya kayak 1 jam, 2 jam, sehari kayak setahun, sebulan kayak 100 tahun gitu. Karena hubbul liqa'il habib, namanya hati ketika sudah condong kepada suatu perkara, maka selalu dan selalu dia merindu kepada yang dicintainya. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kita harus senang mati, insyaallah. Kemudian tanda yang kedua, ayyakuna mu'assiran ma ahabbahu Allah Ta'ala ala ma yuhibbu. Tandanya seorang manusia itu cinta kepada Allah, dia selalu mengutamakan yang dicintai Allah melebihi yang dia cintai. Itu tandanya orang cinta itu seperti itu. Lebih mementingkan apa yang disukai kekasihnya melebihi apa yang dia cintai sendiri. Seorang penyair dia mengatakan, uhibbu wisalahu wa yuridu hajri. Uridu wisalahu wa yuridu hajri fa atruku ma uhibbu lima yuhibbu. Aku ini pengen berdekatan dengan kekasihku. Aku ingin menyambung hubungan dengan orang yang kucintai. Wa yuridu hajri, tapi sayangnya dia nggak pengen jumpa dengan aku. Istilahnya kalau sekarang, cinta bertepuk sebelah tangan. Maka orang cinta yang sebenarnya itu bagaimana? Fa'atruku ma uridu lima yuridu. Maka aku tinggalkan dia. Aku tidak pernah membicarakan dia. Aku menjauh dari dia. Demi apa? Demi menyenangkan dia. Saya itu cinta, tapi dia nggak senang kamu datangi terus. Lamar udah ditolak, datangi lagi. Oh, itu berarti kamu itu sebetulnya nggak cinta kepada dia, cinta pada dirimu sendiri. Karena orang yang cinta yang sebenarnya adalah rela meninggalkan apa yang dia cintai demi menyenangkan orang yang dia cintai. Kemudian yang ketiga, ayyakuna mustahdiran bi dzikrillah. Tandanya seorang manusia, dia ini cinta kepada Allah. Dia ini cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lidahnya tidak akan pernah bosan. Lidahnya tidak akan pernah kering dari menyebut Allah dan menyebut Rasulnya. Innal abda idza ahabba syai'an aktsara dzikrah. Sudah menjadi peraturan dalam dunia cinta. Barang siapa yang cinta, maka dia akan memperbanyak menyebutkan kekasihnya. Jadi kita ini kalau ngaku cinta Allah nggak pernah zikir, palsu itu. Itu zaman dulu ada Maulana Yunus namanya. Beliau bayan. Beliau bercerita Amerika ini makhluk, Eropa makhluk, Rusia makhluk, jangan takut sama makhluk, pokoknya makhluk semua.
Selesai bayan tuh wompeleng sama Syekh Abdul Wahab. Kamu itu loh ngomong Amerika makhluk itu menunjukkan kamu itu masih ada pengagungan kepada Amerika. Kalau tidak kamu nggak akan menyebutkan. Sudah definisi manusia itu kalau cinta dia selalu akan menyebutkan. Walaupun menyebutkan itu dengan bentuk mencaci, itu hanya tipuan belaka. Sebetulnya cinta cuman pura-pura saja biar nggak diketahui temannya. Maka orang tuh kalau digunjing orang, dijelek-jelekan, fulan bin fulan, katanya fulana, ini kamu begini, katanya ini kamu begini. Kok yang nyebutkan nama kamu, jelek kamu kok orang itu terus? Perlu dicurigai itu. Jangan-jangan sebetulnya cinta tapi gengsi mengutarakannya. Kemudian yang ketiga, ayyakuna unsuhu bil khulwah. Tandanya orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketenangannya kalau dia itu menyendiri untuk bermunajat kepada Allah. Malam hari temannya tidur nyenyak, malam hari temannya menikmati alas tidurnya. Kita tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kita memisahkan punggung kita, lambung kita dari tempat tidur kita. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dia doa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap kepada Allah. Ini namanya orang cinta. Ungsuhu bil khulwah. Kelezatannya adalah ketika bersepi-sepi dengan Allah. Itu tandanya orang cinta. Sebagaimana dikatakan Qais, dia mengatakan, tazawwadtu bitaklimi sa'ah. Suatu malam aku begitu rindu dengan Laila. Maka aku pengen ngobrol sepatah dua patah untuk mengobati rinduku. Fama zada illa di'fa ma bi kalamuha. Ketika aku berjumpa dia ngomong satu kata, malah semakin menjadi-jadi rinduku kepada dia. Begitu kalau orang itu senang sama Allah, senang kepada Rasulullah, itu ngaji itu nggak ada bosannya. Menyebut nama Allah nggak ada bosannya, zikir pada Allah nggak ada bosannya. Bersepi-sepi pada Allah itu semakin malam semakin lezat. Bagaimana kita belajar seperti ini? Insyaallah ya. Fa innal hubba rizqun fa anta la tadri fi ayyi qalbin turzaq. Sesungguhnya cinta itu adalah rizki dan kamu tidak akan pernah tahu mana hati mana yang nantinya Allah pilih untuk mencintai kamu. Mungkin yang mencintai kamu orang dekat, mungkin orang jauh, mungkin orang yang di Amerika, mungkin yang di Afrika sana. Maka orang Mekah yang tahu Nabi, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri, hari-hari mereka mengatakan apa? Sakhirun kadzdzab, penyihir, pembohong, jangan percaya dengan Muhammad, dia lagi gila, dia begini. Orang-orang dekatnya yang hari-hari ketemu Nabi, tahu kelebihannya, tahu nasabnya, memusuhi habis-habisan. Orang yang nggak kenal di Madinah, Nabi datang langsung, tala'al badru alaina. Yang jauh malah cinta, yang dekat musuh bebuyutannya. Maka mungkin saja, sangat mungkin orang yang di pondok tampaknya tidak pernah dipandang oleh orang, bahkan dipandang sebelah mata, bahkan sebelah mata pun tidak pernah memandang dia. Plus tidak pernah menjadi gosip, nggak pernah. Tidak pernah ada buah bibir yang menceritakan dia, tidak pernah. Tidak pernah ada orang yang memuji dia, mungkin 1 tahun sekali baru ada yang memuji dia, sangat jarang sekali. Wujuduhu ka'adamihi, dia ada, dia nggak ada, nggak penting sama sekali. Masya Allah, hari-hari dibully terus, seakan-akan sudah sangat tidak berguna. Ilmunya sudah kalah, ketampanannya kalah, kualitasnya kalah, kalah semuanya. Tapi ternyata ketika dia pulang buat rebutan orang, datang itu wali santri, Tuan, Ustadz sudah pilih anak saya yang mana aja terserah. Karena nggak tahu. Orang itu mungkin kalah pinter, mungkin kalah alim, mungkin kalah segala-galanya, tapi bisa-bisa dia menang berkahnya, bisa. Fa'angtala ta'alam fi ayyi qalbin turzaq. Kalau Allah jadikan orang-orang cinta kepada dia, sudah gak ada yang bisa menghalangi. Maka orangnya kadang-kadang gak bermutinya,
Ternyata pondoknya santrinya ribuan, nyium tangannya semua. Nah, orang-orang yang di pondok yang katanya terkenal, kalau jalan orang sudah separuh artis, malah hilang ketika pulang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka termasuk anugerah Allah yang terbesar itu bagaimana? Anugerah yang terbesar Allah jadikan hatinya wali-walinya, hatinya orang-orang soleh, hatinya kekasihnya dijadikan cinta kepada kita. Ini Masya Allah, al-arwahu junudun mujannadah. Kalau wali-wali sudah cinta dengan kita, ini udah tanda bagus ini. Itu rizki terbesar. Lah minimalnya tangga yang pertama kita mencintai orang-orang soleh. Maka kita diajari doa, Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, berilah rezeki saya cinta kepada Engkau, cinta kepada orang-orang yang cinta kepadamu, dan cinta kepada amalan yang menyebabkan aku bisa cinta kepadamu. Ini penting sekali, doa ini sepertinya biasa, sangat penting. Karena al-hubbu rizqun tadi. Maka seorang wali besar namanya Fudail ibnu Iyad. Kenal apa enggak? Pernah dengar namanya? Kalau santri enggak pernah dengar, udah harus istighfar 10.000 kali. Fudail ibnu Iyad. Dia ini suatu ketika datang ke rumah kekasihnya. Ketika datang malam, ternyata kekasihnya sudah tidur. Mau ngetuk tuh tangan langsung kaku, gak berani. Kalau saya ketuk dia kaget, kalau jantungan gimana nanti? Saya gak mau dia sakit, gak mau. Akhirnya dia itu tunggu depan pintu. Saya berharaplah mungkin malam dia akan bangun ke kamar kecil. Akhirnya buka pintu, ngelihat saya, suruh masuk ke dalam. Dia tunggu depan pintu 1 menit, 2 menit. Tiba-tiba datang hujan. Setelah hujan datang, tiba-tiba datang lagi angin yang begitu dingin sampai masuk ke dalam tulang saking dinginnya. Hujan deras, anginnya begitu dingin, malam gelap gulita. Dia nunggu berdiri, nggak duduk, berdiri depan pintu kekasihnya tadi. Tengah-tengah berdiri, terdengar suara, as-salatu khairum minan naum. Astaghfirullahaladzim. Ternyata sudah subuh. Saya rela berdiri hujan-hujan gelap-gelap di depan makhluk yang sama sekali tidak pernah memberi rezeki saya kuat semalaman. Kenapa saya tidak kuat untuk Allah? Langsung ditinggalkan kasihnya. Pagi puasa, malam sholat, jadi wali akhirnya. Gimana caranya itu Pak? Apa bisa orang semalam suntuk ibadah itu, apa bisa? Mudah sekali, mudah sekali. Pengen tahu? Jalan sana ke tempat angkringan-angkringan itu. Ada orang main game mulai asar sampai subuh. Ketika Allah masukkan cinta game dalam hati tadi, nggak ada capeknya. Seharian nggak tidur tuh kuat. Maka kalau Allah masukkan cinta oleh Allah dalam hati kita, sudah nggak ada batas yang mengaji berapa tahun pun.